Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Leni Amelia dari kelas BKI 6B. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya mau cerita nih betapa serunya dalam mata kuliah public speaking bersama Pak Adi. Oke teman-teman, kita langsung cerita ya. Pada hari Senin kemarin kita menjalani kuliah di mana kuliah itu pada jam siang, yaitu habis zuhur. Nah, karena habis zuhur itu kan menantang banget nih, hawa-hawa ngantuknya mulai keluar ya. Jadi pada Senin kemarin kita itu tetap maju 3 orang karena wajib ya setiap minggunya 3 orang untuk latihan public speaking. Nah teman-teman, karena ini siang hari yang harusnya membuat kita ngantuk malah nggak buat kita ngantuk, jadi kayak buat melek gitu teman-teman, karena setiap minggunya pasti ada yang harus 3 orang, itu membuat kita deg-degan. Nah pada Senin kemarin kita ada yang maju 3 orang karena kita itu mengupgrade dari kesalahan yang sebelum-sebelumnya ya. Karena sebelumnya di kelas kita itu kebetulan ada yang maju juga 3 orang, udah cukup bagus tapi belum mungkin masih grogi gitu ya. Jadi nah teman-teman, pada Senin kemarin juga kita maju 3 orang dengan menampilkan cosplay berbagai profesi, mulai dari host live, pengajar, pokoknya seru banget deh. Karena kita itu belajar dari kesalahan. Di minggu kemarin, tepatnya di hari Senin juga, kebetulan itu maju pertama untuk 3 orang. Karena mungkin persiapannya itu kurang matang dan mungkin karena grogi, akhirnya kurang perfect. Tapi karena udah maju jadi keren banget, karena belum tentu kan saya juga bisa seberani mereka gitu. Nah pada pertemuan kemarin mungkin ini bisa dibilang kayak sempurna lah, karena kita tuh belajar dari kesalahan, kita bisa mengupgrade. Di Senin kemarin teman-teman cosplay menjadi tiga profesi. Yang pertama itu dosen, yang kedua MC, yang ketiga itu host live. Pokoknya seru-seru teman-teman. Yang pertama itu jadi kita tuh bisa lebih tahu juga sih tentang pembelajaran yang baru, karena teman saya membawakan materi yang baru. Kebetulan saya juga kurang tahu itu ya, jadi saya bisa lebih tahu. Yang kedua ada MC, kita juga bisa lebih tahu kayak oh ternyata MC itu harus kayak gini, harus kayak gitu ya, karena di akhirnya itu kita tuh ada komentar, dimana komentar ini juga. Nah teman-teman, setelah kita cosplay dengan berbagai macam bentuk profesi mungkin bisa dibilang, nah di akhir teman-teman kelas juga memberikan komentar, tapi bukan hanya tertuju ke 1 orang, tapi untuk semuanya sebagai bahan pembelajaran, supaya ketika kita maju kita bisa belajar dari kesalahan untuk memulai yang lebih baik lagi. Nah selanjutnya setelah kita latihan public speaking, dilanjut dengan presentasi. Tentang apa sih presentasinya? Pasti seru. Mari kita bahas. Oke teman-teman, kita akan membahas beberapa metode pembicaraan dalam public speaking. Nah teman-teman coba bayangin, dalam suatu kampus ada mahasiswa bernama Leni, dimana pada saat itu dia akan memulai presentasi di depan kelas. Awalnya ia memang merasa gugup, tangannya dingin, jantungnya berdebar, dan pikirannya penuh dengan pertanyaan seperti overthinking gitu. Kayak bagaimana ya kalau saya lupa materi di depan? Bagaimana ya kalau misalkan teman-teman memang tidak tertarik kepada saya? Nah teman-teman, sebenarnya itu hal wajar ya yang dirasakan oleh para pembicara di depan. Banyak orang mengalami kecemasan ketika harus berbicara di depan umum. Dalam dunia komunikasi, kemampuan berbicara di depan umum dikenal sebagai public speaking teman-teman. Nah kemampuan ini tuh sangat penting karena untuk membantu kita menyampaikan ide, gagasan, dan pesan kepada orang lain dengan jelas dan efektif. Teman-teman, dalam public speaking itu ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh pembicara. Seperti metode pertama itu adalah impromptu style, di mana berbicara tanpa persiapan sebelumnya. Nah, metode ini tuh sering terjadi ketika seseorang tuh diminta berbicara secara tiba-tiba, kayak kamu langsung jadi MC ya gitu, jadi ditunjuk secara tiba-tiba. Yang kedua itu adalah memory style, di mana metode berbicara dengan cara menghafal naskah. Nah kemudian ada manuskrip style,
berbicara dengan membaca naskah yang sudah ditulis gitu teman-teman, seperti membaca undang-undang yang seperti udah ada naskahnya gitu kan ya, undang-undang dasar, nah itu udah ada naskahnya. Nah, metode yang terakhir itu adalah extrovert style, yaitu berbicara dengan menggunakan catatan atau poin-poin penting sebagai panduan. Nah, contohnya seperti kita presentasi di depan kelas menggunakan PPT. Nah, itu kan yang ditulis cuma poin-poinnya doang ya, lalu kita jelasin. Oke teman-teman, sampai sini ceritanya. Semoga seru dan bisa diambil manfaatnya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar-lancar.